Halo teman-teman dan para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di video kami. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Sistem Informasi Manajemen. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan laporan PJBL kami yang berjudul Perencanaan Aplikasi Polcare sebagai Solusi Manajemen Informasi di UPT PSC 119. Nah, mengapa kami mengusulkan untuk merancang aplikasi Polcare ini, di mana UPT PSC 119 Kota Magelang ini menghadapi beberapa permasalahan dalam sistem informasi manajemen mereka, sehingga ini mempengaruhi efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu masalah utama yang dihadapi ini adalah ketidaktransparanan jadwal layanan ambulans, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus-kasus darurat, terutama pada saat permintaan layanan ini melebihi kapasitas yang tersedia. Selain itu, UPT PSC 119 ini hanya dapat menerima panggilan dari provider Telkomsel saja, sementara untuk panggilan dari provider yang lain itu mereka harus alihkan dulu ke pusat. Nah, sehingga ini kan mengakibatkan keterlambatan dalam merespon panggilan darurat ya. Jadi permasalahan ini tuh tidak hanya menghambat, tapi juga menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan. Nah, di dalam upaya mengatasi masalah tersebut, maka kami mengusulkan pengembangan aplikasi Polcare sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan manajemen informasi dan kualitas layanan di UPT PSC 119 Kota Magelang. Apa saja sih fungsi utama dari Polcare ini? Nah, Polcare ini setidaknya memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah jadwal pelayanan pasien. Aplikasi ini dapat memberikan informasi mengenai jadwal pelayanan mobil ambulans, baik itu untuk periksa kesehatan dan kontrol maupun gawat darurat serta pengantaran jenazah. Lalu yang kedua, pendaftaran pasien. Aplikasi Polcare ini dapat digunakan pasien untuk pendaftaran layanan pemeriksaan secara online, sehingga ini akan mempercepat proses pendaftaran dan mengurangi antrian di rumah sakit atau di puskesmas. Yang ketiga, pengelolaan data pasien. Aplikasi ini dapat membantu petugas kesehatan untuk mengelola data pasien secara efektif, termasuk informasi kesehatan, riwayat medis, dan hasil pemeriksaan. Lalu yang keempat, ada pengiriman informasi. Aplikasi Polcare ini memungkinkan petugas kesehatan untuk mengirimkan informasi kesehatan kepada pasien melalui WhatsApp ataupun email, sehingga ini dapat memudahkan pasien dalam mengikuti instruksi medis dan memantau kondisi kesehatan. Desain UI dari halaman login aplikasi Polcare. Pada tampilan awal, pengguna akan disambut dengan dua kolom input yang simpel namun fungsional, yaitu kolom username dan password. Di mana pengguna yang sudah memiliki akun itu dapat langsung memasukkan informasi mereka di sini untuk login. Nah, bagi pengguna baru yang belum memiliki akun, tersedia tombol sign up yang juga mudah diakses di bawah kolom login. Nah, ini bisa digunakan untuk situasi non-gawat darurat. Di sisi lain, kami juga menambahkan fitur penting di bagian bawah halaman, yaitu tombol telepon darurat langsung ke nomor 119 untuk situasi gawat darurat seperti contohnya laka lantas. Ini memastikan bahwa bantuan medis selalu tersedia 24 jam hanya dengan satu kali klik tanpa perlu memasukkan identitas pengguna terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, yaitu ini adalah halaman untuk para pengguna baru aplikasi Polcare. Nah, di sini para pengguna baru itu akan melakukan registrasi akun atau pendaftaran akun. Oke, ini ya teman-teman. Yang pertama, itu para pengguna akan memasukkan nama dari masing-masing pengguna atau pendaftar. Nah, nama di sini diisi dengan nama lengkap. Untuk yang kedua, yaitu mengisi nomor HP ataupun email. Nah, di sini kalian bisa memilih antara nomor HP ataupun email yang tentunya masih aktif ya, teman-teman. Untuk yang ketiga, itu adalah mengisikan alamat dari masing-masing pengguna. Nah, alamat ini diisi masing-masing domisili para pengguna saat ini. Misalnya diisi dari kelurahannya, kecamatannya, ataupun kota atau kabupatennya. Nah, selanjutnya yaitu mengisikan password. Nah, untuk contohnya ini. Baik, tampilan selanjutnya yaitu home atau layar utama. Pada tampilan ini, pengguna akan mengetahui berbagai fitur atau pelayanan yang dapat diberikan oleh UPT PSC 119 Kota Magelang, seperti Sigar Bumi, JSAS, Ciamor, Laka Lantas, Ambulan, mobil jenazah, layanan, dan pusat bantuan. Kemudian pada tampilan home atau tampilan utama ini ditampilkan juga informasi terkait dengan laporan atau kegiatan yang dilakukan oleh UPT PSC 119 Kota Magelang. Dengan adanya informasi ini akan mendukung adanya transparansi pada pelayanan yang diberikan oleh UPT PSC 119 Kota Magelang kepada masyarakat sekitar. Tampilan selanjutnya yang ditampilkan pada aplikasi Polcare adalah jadwal. Nah, dari adanya tampilan ini merupakan bentuk transparansi penggunaan sumber daya di UPT PSC 119 Kota Magelang, di mana tampilan ini berisikan terkait dengan jadwal kegiatan non-gadar seperti P3K, event, ataupun yang lainnya. Nah, bagi pengguna yang ingin menggunakan jasa atau pelayanan non-gawat darurat pada UPT PSC 119 Kota Magelang ini, pengguna dapat mengecek terlebih dahulu jadwal yang kosong sehingga pengguna dapat melakukan pemesanan atau booking terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari aplikasi Polcare selanjutnya. Nah, pada tampilan ini, itu berupa pengisian dari data diri pasien. Nah, itu untuk keperluan pemesanan layanan non-gawat darurat ataupun pelaksanaan pemberian layanan non-gawat darurat. Pertama, yaitu terdapat pengisian dari nama wali, selanjutnya pengisian nama pasien itu sendiri, kemudian usia dari pasien,
Selanjutnya, pemilihan polik yang disesuaikan dengan kebutuhan ataupun keluhan dari pasien. Selanjutnya terdapat kolom khusus yang berisi tentang catatan mengenai penjelasan atau informasi tambahan keadaan pasien ataupun keluhan pasien secara lebih mendetail. Kemudian terdapat alamat jemput. Di sini harus dipastikan bahwa titik alamat jemput itu sesuai dan akurat sehingga memudahkan petugas PSC 119 untuk melakukan penjemputan kepada pasien. Di laman ini itu hanya bisa diisi dan diakses oleh operator UPT PSC 119 Kota Magelang atau sebagai penerima telepon kayak gitu. Jadi ada beberapa ketentuan dalam melaporkan kondisi gawat darurat. Yang pertama itu adalah memberikan nama pelapor gitu, yang sebagai bentuk tanggung jawab. Yang kedua itu ada memberikan detail kejadian, seperti misalnya kalau kecelakaan yaitu misalnya helm terlepas, lalu dari hidung mengeluarkan darah, atau misalnya kaki tertepuk atau badan tertelungkup gitu-gitu. Habis itu yang ketiga itu ada fitur Sherlock gitu. Jadi itu untuk memudahkan mobilisasi sopir ambulan. Dan yang terakhir itu ada fitur kerjasama dengan sektor gawat darurat lainnya, misalnya kayak polisi, pemadam kebakaran, PMI, dan beberapa rumah sakit yang ada di Magelang. Selanjutnya untuk fitur ini itu adalah fitur chat. Jadi fitur ini itu berguna untuk mempermudah komunikasi antar sektor yang sudah dilengkapi dengan maps yang dituju dan detail dengan keadaan pasien, agar memudahkan para sektor gawat darurat dalam memperlakukan pasien seperti itu. Terima kasih.